Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MMC 85 Channel bersama saya Muhammad Masun, dosen fisik UIN Wali Songo Semarang. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita cepat di dalam mencari referensi-referensi ilmiah untuk menulis karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis, disertasi maupun artikel jurnal nasional dan internasional. Jika Anda tertarik, tonton video ini sampai habis. Oke, kira-kira apa yang literatur apa saja yang perlu kita cari ya untuk membantu kita menulis karya ilmiah. Nah, kalau Anda ingin mengkaji satu topik tertentu, maka suatu keharusan kita menguasai topik itu dengan baik. Nah, karena itu pertama yang perlu kita cari di dalam samudra literatur itu, yang perlu kita baca pertama kali adalah sebenarnya buku babon, ya, buku babon atau textbook yang membahas tentang tema tertentu. Satu contoh, karena disiplin saya adalah ilmu politik. Nah, ketika Anda adalah bagian dari mahasiswa atau akademisi ilmu politik ingin mengkaji satu topik tentang politik kewarganegaraan, nah, Anda kalau mau menulis itu maka harus paham betul, lebih diskusi secara teoritis, bagaimana perkembangan teoritis itu, ya, baik perkembangan yang awal-awal sampai yang terakhir. Maka tidak lain yang harus kita lakukan adalah membaca buku babon tentang politik of citizenship. Misalnya buku yang terbaru yang ditulis oleh Gary Van Clinton sama Ward Barenshaw tentang politik of citizenship, atau buku yang diedit oleh Tom Grace, ya, itu juga bicara tentang politik of citizenship. Nah, buku-buku itu yang bisa kita baca sampai selesai, kita pahami alur perdebatan, diskusi secara teoretiknya bagaimana, kemudian secara praktiknya bagaimana. Nah, baru kemudian yang perlu kita cari adalah paper jurnal atau artikel jurnal nasional maupun internasional. Fungsinya apa? Kalau buku tadi untuk memberikan pengetahuan bagi kita lebih mendalam tentang topik, ini mendetailkan, pengetahuan ini mendetail. Ya, artikel jurnal ada banyak saat ini ya, artikel berseliweran di internet yang bisa kita akses baik nasional maupun internasional. Meskipun beberapa ada yang bayar, nanti akan saya kasih tahu tipnya bagaimana mengambil atau mendownload artikel-artikel jurnal yang berbayar itu. Yang berikutnya paper dari book chapter. Nah, biasanya ada banyak sarjana yang berkelompok melakukan penelitian atau menulis satu tema atau topik tertentu, kemudian mereka publikasikan di dalam buku. Ya, ada banyak seperti di Singapura itu ada penerbit yang sangat bagus ya. ESIAS itu menerbitkan buku-buku yang sangat bagus hasil riset di dalam bentuk bunga rampai yang disebut sebagai book chapter. Ada juga paper dari konferensi, biasanya dalam bentuk proceeding. Lembaga-lembaga pendidikan, ya, perguruan tinggi maupun seperti Mendikti atau Kemenak juga punya kegiatan konferensi. Kalau di Kemenak itu ada namanya ICIS, itu forum pertemuan intelektualnya dosen-dosen di bawah Kementerian Agama. Di sana menyelenggarakan konferensi tahunan yang mana hasil konferensinya kemudian dibukukan di dalam bentuk proceeding. Nah, ada banyak artikel, ya, di situ mulai artikel yang serius, yang bagus, sampai artikel yang setengah serius gitu. Nah, nanti kita bisa pilah-pilah mencari referensinya. Yang penting itu diantaranya. Di pertama tadi buku babon, textbook, paper, artikel jurnal, kemudian paper dari book chapter, kemudian paper dari konferensi nasional maupun internasional dalam bentuk proceeding. Nah, yang berikutnya yang kelima, apa yang bisa direview, dibaca untuk menambah khazanah pengetahuan kita tentang topik yang kita kaji,
Kalau Anda mahasiswa S1 maka skripsi juga dibolehkan. Tapi kalau Anda mahasiswa S2 ya tesis atau disertasi yang dikaji. Jangan Anda S2, Anda S3 mengkaji memakai skripsi gitu. Kualitasnya kan beda. Jadi Anda S2 ya pakai tesis minimal atau pakai disertasi. Kemudian laporan-laporan riset yang ditulis oleh organisasi-organisasi yang bonafide, yang terpercaya. UNDP ya, itu juga menerbitkan serial hasil risetnya. Ada The Asian Foundation, ada The Wahid Institute, ya ada banyak lembaga yang bagus yang menerbitkan hasil risetnya itu. Nah, tapi kalau Anda ingin menulis tesis S2, disertasi misalnya, atau artikel jurnal yang bereputasi, saya sarankan sih Anda mengakses referensi-referensi dari sumber yang memiliki reputasi lah begitu. Nah, memiliki reputasi. Ada setidaknya 3 ya organisasi pengindeks jurnal. Jadi ini sebagai paling enggak standar kita untuk mendapatkan karya ilmiah yang bagus, untuk mendukung kita menulis karya ilmiah yang bagus juga gitu. Jadi kalau Anda ingin menulis karya ilmiah yang bagus, maka artikel-artikel yang Anda review, buku-buku yang Anda review harus bagus juga. Anda mau bikin artikel untuk publikasi internasional biar publis Scopus, apakah itu Q1 ya, jauh sekali, atau Q2 di bawahnya ada Q3. Nah, itu Q1 dan Q3 itu level yang bagus lah gitu. Nah, maka Anda juga harus membaca artikel-artikel jurnal internasional yang dipublikasikan di tingkat internasional, di jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, ada 3 organisasi pengindeks jurnal yang saya kira cukup bagus. Yang pertama adalah Thomson Reuters Web of Science. Ini dibikin sejak tahun 1963 begitu. Ada ribuan jurnal internasional bereputasi yang diindeks di Thomson ini. Mungkin sekitar 12.032 jurnal internasional ya saat ini yang terindeks di Thomson. Anda bisa dibuka di websitenya ini. Nah, ini. Nah, itu mencari gitu. Ya, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Ya, ada yang gratis. Yang kedua, Anda bisa buka di Scopus. Ya, Scopus ini sejak 2004 lah berdiri gitu. Ada 20 ribuan jurnal ya. Lebih banyak ya, karena Scopus ini beda dengan Thomson. Kalau Scopus ini menampung tulisan-tulisan bukan hanya artikel jurnal, tapi konferensi-konferensi internasional atau kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. Jadi Scopus lebih banyak, maka dari itu Scopus itu levelnya di bawah Thomson Reuters gitu. Jadi kalau ada anggota dewan DPR bicara soal dosen itu nggak bagus, itu berat itu kalau disuruh publikasi di Scopus. Menurut saya ya salah itu statement itu, karena Scopus itu bukan yang paling tinggi gitu. Iya, ada sisi negatifnya bisnis, ada predatory jurnal dan sebagainya, ada bisnis di sana gitu. Tapi kita jangan lihat ke situnya. Yang lihat positifnya adalah bahwa kita perlu mempublikasikan artikel kita skala internasional agar dibaca oleh orang banyak gitu. Dibaca oleh orang banyak. Bukti aktualisasi intelektual Anda, standar keilmuan Anda, ya sejauh mana Anda bisa menulis karya ilmiah yang bagus. Selain kita juga melakukan pengabdian kepada masyarakat, melakukan transformasi pengetahuan gitu. Nah, itu. Nah, bagaimana Anda cari artikel jurnal itu di Thomson? Anda ketik aja di sini di scopus.com. Nah, di situ akan muncul banyak sekali jurnal, artikel-artikel jurnal yang bagus. Yang berikutnya Google Scholar. Nah, ini tulisan dalam Google Scholar ini baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia dimuat di situ. Ada banyak sekali. Ya, 2004 di indeks. Google Scholar itu mengindeks semua karya ilmiah online. Kalau yang khusus bahasa Indonesia, artikel-artikel dalam bahasa Indonesia baik yang Sinta 1 maupun Sinta di bawahnya sampai Sinta 6, itu Anda bisa buka di Sinta miliknya Kemenristek Dikti. Di sini. Nah, itu di Sinta ini Anda bisa akses ya. Ini khususnya mahasiswa nih yang mau menulis artikel jurnal, mau nulis skripsi, ya tesis S2 gitu. Anda untuk mahasiswa S1 memakai
referensi artikel-artikel jurnal nasional yang Sinta 2 saya kira sudah cukup bagus dan banyak gratis diakses itu kalau Sinta itu bagi Anda. Nah, di antara 3 itu yang saya kira cukup bagus, tapi ada banyak sekali sebenarnya organisasi-organisasi pengindeks jurnal ya yang standarnya sama dengan Google Scholar mungkin ya. Ada apa namanya ProQuest, ada ABSCO, ada DBLP, ada banyak sekali yang semacam itu, yang masih banyak sekali gitu. Biasanya kampus-kampus yang benefit itu melanggan itu, melanggan itu. Nah, pertanyaannya kemudian mungkin Anda bertanya-tanya gini, terus cara mencarinya gimana supaya kita dapat yang gratis gitu, gratis gitu. Tapi ada juga, karena perlu Anda ketahui ya teman-teman, bahwa jurnal-jurnal internasional dalam bahasa Inggris yang memiliki reputasi yang bagus itu tidak semuanya gratis, sedikit yang gratis. Contoh, saya publikasi jurnal Diki 1 Contemporary Southeast Asia, itu tulisan saya sendiri, tapi saya tidak bisa download tulisan saya itu karena saya harus bayar gitu. Itu beberapa jurnal. Nah, beberapa yang gratis Anda bisa akses di sini gratis nih, di scholar.google.com. Ini gratis. Kemudian Anda bisa CitySeal ini .ist.psu.edu itu gratis juga. Tapi yang berbayar kayak ini, kayak ScienceDirect gitu, kayak EBSCO ya, EBSCOhost.com, Springer, beberapa sumber ini berbayar gitu teman-teman. Nah, kalau Anda berada di kampus-kampus yang besar ya, rata-rata kampus-kampus besar itu berlangganan ya, seperti Undip misalnya, UGM, UI, UNER. Di kampus saya sendiri UIN Wali Songo Semarang juga berlangganan, tapi tidak sebanyak yang dilanggan oleh UGM karena sangat mahal sekali teman-teman, miliaran ya rupiah untuk melanggan artikel itu. Jadi tidak semua kampus kuat. Nah, kampus-kampus yang kecil di daerah rata-rata mereka tidak berlangganan teman-teman, boro-boro berlangganan ya kan, untuk membiayai kehidupannya, apalagi di masa corona begini udah susah. Nah, tapi jangan khawatir, ada ilmuwan-ilmuwan dunia, bahkan anak-anak muda itu yang greget begitu melihat orang mempublikasikan karya ilmiah sendiri tapi harus bayar. Makanya ada orang seperti Alexandra Elbakyan. Alexandra Elbakyan ini dia membuat website yang menampung banyak artikel-artikel jurnal internasional. Ini saya tidak mengajarkan untuk ilegal ya. Jadi saya sarankan kalau kampus Anda berlangganan jurnal internasional, Anda akses melalui kampus Anda, melalui library Anda. Tapi bagi yang tidak berlangganan, bisalah pakai ini. Selama ini masih belum ditutup. Apa? Website yang dibikin oleh Alexander Elbakyan ini, yaitu Skyhub atau Skyhub. Di Skyhub ini gampang sekali. Anda tinggal masukkan URL ya, ketika Anda buka di Springer misalnya atau di Thomson Reuters. Anda buka artikel, ingin cari tema apa, Anda ketik tentang democratization in Indonesia, Anda klik, keluar di sana. Ketika Anda klik, ternyata minta berbayar dolar, Anda nggak punya. Ketika di situ ada URL-nya atau ada doi-nya, Anda tinggal copy paste, masukkan di Skyhub ini. Itu dengan otomatis sudah langsung terdownload. Hanya saja di Skyhub ini kadang-kadang di habis sky.io ini kadang-kadang ganti, ada io, kadang-kadang ada w apa gitu, sering berubah-ubah. Anda pantangi perubahan-perubahan di situ, sering berubah. Ada banyak ya kolega saya, termasuk saya juga menggunakan itu untuk mengakses. Bahkan kadang-kadang artikel jurnal internasional yang baru publish 1 bulan 2 bulan sudah bisa diakses di situ. Nah, Alexandra Elbakyan ini di Amerika dicari-cari, kita kejar, tapi sana kemari lari gitu untuk, karena ada banyak organisasi, juga ada ilmuwan besar yang dibaliknya mendorong, karena ya greget tadi bahwa karya ilmiah yang kita publis kita sudah kadang nggak dapat apa-apa. Orang kalau dapat publikasi buku biasa dapat royalti, tapi kalau kita ilmuwan gitu, dosen
atau peneliti, publikasi hasil penelitian kita dalam bentuk artikel jurnal internasional. Udah susah-susah menelitinya susah, menulis susah, kita publish, ya kita publish, tapi setelah kita publish kita nggak bisa akses gitu. Nah itu orang-orang kayak Alexandra Elbakyan pakai itu. Nah kalau Anda pengen dapat lagi selain artikel, juga ditampung di dalamnya ribuan e-book begitu, itu di libgen.org ini. Ini Anda tinggal ketik aja kata kunci Anda, mulai kata kunci baik temanya, judul gitu, atau kata kunci keyword saja, atau Anda pakai apa namanya autornya, itu pengarang buku itu ada kan keluar itu banyak sekali, bentuk PDF itu banyak sekali, ribuan sekali referensi yang ditampilkan di situ. Nah tadi saya katakan bahwa ketika kita ingin mendalami satu topik tertentu maka kita harus membaca buku babonnya. Anda bisa cari di Libgen, Library Genesis ini, Library Genesis. Ini menampung banyak sekali buku-buku yang diterbitkan di dalam bahasa Inggris, khususnya bagi Anda yang memiliki kemampuan membaca buku bahasa Inggris. Anda bisa manfaatkan itu. Karena apa yang kalau saya mau menulis itu, menulis artikel terbaru saya akan terbit tentang Women and Politics itu, banyak membaca buku-buku babon, cari di situ. Kemudian artikel-artikel internasional, ya di situ teman-teman. Nah kira-kira itu teman-teman, soal bagaimana kita mencari artikel jurnal. Karena ini saya bikin ada teman saya yang bagaimana sih mencari artikel jurnal cepat gitu. Di situ ada ribuan di situ. Kita bisa ambil sesuai dengan topik yang sedang kita diskusikan. Oke teman-teman, sampai di sini. Kalau Anda tertarik dengan materi yang saya sampaikan ini melalui video ini, kemudian bermanfaat dan mungkin bermanfaat juga bagi teman Anda bisa like, subscribe, dan share ke teman Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.